Yasoda part yang kedua, setelah mengetahui jika Jessie itu hanya berpura-pura hamil dan merupakan salah satu dari anak buah Madu, mereka berdua saling berkelahi. Meski Yasoda sedang hamil, dia tetap berusaha untuk melawan Jessie demi mempertahankan hidupnya, sampai pada akhirnya Yasoda pun bisa mengalahkan wanita tersebut. Tak lama setelah itu, salah satu satpam di sana mulai menyadari ada sesuatu yang aneh, kemudian dia mulai memeriksanya. Di saat itulah dia tahu bahwa Jessie sudah tiada. Kemudian dia memberitahu atasannya yang bernama Madu. Dari rekaman CCTV, akhirnya mereka pun tahu bahwa pelakunya adalah Yasoda. Kini Yasoda pun pergi ke sebuah ruangan terlarang. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut karena melihat ada banyak sekali peti berisikan jenazah. Bahkan salah satu dari peti itu berisikan jenazah teman Yasoda yang bernama Kazal. Meski demikian, Yasoda masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Tak hanya itu saja, Yasoda pun melihat jenazah Laila yang merupakan teman baiknya selama di tempat karantina tersebut. Tak berselang lama, satpam jahat yang botak itu pun datang ke ruangan di mana Yasoda berada. Sambil memantau, dia terus saja memanggil nama Yasoda. Untungnya Yasoda keburu menyadari kedatangan satpam botak itu. Kemudian Yasoda masuk ke dalam sebuah ruangan lainnya. Di dalam ruangan itu banyak sekali rak lemari. Akhirnya Yasoda memakai kacamata cahaya infrared untuk bisa melihat karena di ruangan itu sangat gelap sekali. Yasoda membuka salah satu rak lemari itu yang memiliki nomor yang sama dengan nomor peti jenazah Laila. Saat pintu raknya dibuka, lampu rak itu pun menyala. Ternyata di dalam rak tersebut ada sebuah tabung yang berisi janin bayi. Dia sangat yakin jika itu adalah janinnya Laila. Hal itu tentu saja membuat Yasoda terkejut dan sangat syok. Tiba-tiba saja ada yang mendekap Yasoda dari belakang. Kemudian Yasoda dibawa ke ruangan kontrol. Bahkan Yasoda didorong sampai pingsan. Saat terbangun, Yasoda sudah terikat di atas sebuah alat fitness. Yasoda berusaha untuk melepaskan ikatannya, tapi satpam botak itu malah hendak menodai Yasoda. Meski tangannya terikat, Yasoda masih saja berusaha untuk melawan satpam jahat itu, sampai akhirnya Yasoda pun bisa terbebas. Namun satpam itu nggak mau melepaskan Yasoda begitu saja. Pertarungan di antara mereka berdua pun nggak bisa dihindari lagi. Untungnya Yasoda adalah wanita yang kuat dan bisa mengalahkan satpam tersebut. Setelah itu Yasoda melihat Madu pergi ke sebuah ruangan melalui CCTV. Bahkan Yasoda melihat kode rahasia untuk membuka pintu masuk ruangan itu. Di saat Madu keluar dari ruangan itu, Yasoda pun segera masuk ke ruangan tersebut. Yasoda yakin jika ada informasi yang bisa dia dapatkan di sana. Ternyata Madu sudah tahu jika Yasoda akan masuk ke dalam ruangan itu. Dengan perlahan-lahan dia mendekati Yasoda, tapi Yasoda mengarahkan pisau bedah ke arahnya. Yasoda meminta Madu untuk menjelaskan semua yang sudah terjadi. Tiba-tiba saja Dokter Gautam datang. Dia malah menyuruh Yasoda untuk melukai Madu. Dokter Gautam bilang bahwa Madu adalah wanita yang kejam dan dia pantas untuk mati. Sambil berjalan, Dokter Gautam menjelaskan semuanya kepada Yasoda. Bahkan dia memberikan sebuah disk yang berisi semua bukti kejahatannya Madu. Yasoda pun kini jadi bingung apa yang harus dia lakukan. Di saat Yasoda lengah, Dokter Gautam malah mengambil pisau yang ada di tangan Yasoda dan balik mengancamnya. Ternyata Dokter Gautam adalah salah satu dari biang keroknya. Kini Yasoda pun mereka sandra dan mereka ikat di sebuah kursi. Kedua penjahat itu pun mulai menceritakan kepada Yasoda tentang awal mula dari kejahatan yang mereka lakukan. Semua ini berawal saat diadakannya sebuah lomba kecantikan. Saat itu Madu menjadi salah satu dari finalisnya. Penampilan Madu sangat memukau, bahkan Perdana Menteri sangat mengaguminya. Tak hanya itu saja, ternyata Madu sudah mempunyai penggemar beratnya yang bernama Gautam. Dengan memberanikan dirinya, Gautam pun menghampiri Madu dan mengutarakan cintanya. Sayangnya Madu menolaknya karena Gautam miskin. Kepintaran Gautam gak cukup untuk bisa membuat Madu bahagia. Singkat cerita, Perdana Menteri menemui Madu dan mengutarakan isi hatinya juga. Bahkan Perdana Menteri ingin menikahi Madu. Karena Perdana Menteri sangat banyak uang, Madu pun setuju untuk menikah dengannya. Saat Perdana Menteri hendak melakukan malam pertama, Madu memintanya untuk memakai alat kontrasepsi karena Madu nggak ingin hamil dan hal itu hanya akan merusak kecantikan dirinya saja.
Tapi Perdana Menteri meyakinkan Madu bahwa semuanya akan baik-baik saja sampai akhirnya Madu pun mulai menyadari kehamilannya. Di saat yang bersamaan ada sesuatu yang terjadi pada dirinya Madu. Kini muka Madu terlihat menjadi lebih tua. Saat pergi ke dokter ternyata Madu mengidap penyakit langka yang bernama sindrom Wermer. Orang yang mengidap sindrom tersebut akan terlihat seperti orang yang berumur 60-an. Setelah mengetahui hal itu, dunia Madu seakan-akan sudah hancur karena sampai saat ini nggak ada obat untuk menyembuhkan sindrom tersebut. Madu menjadi frustasi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya, namun ternyata Madu keburu dibawa ke rumah sakit. Di sana Madu mendengar percakapan antara suami dan dokternya. Bahkan suami Madu hendak mengirim Madu kepada orang tuanya. Hal itu tentu saja membuat Madu semakin sedih. Tapi tiba-tiba saja Gautam datang di balik tirai. Gautam bilang bahwa dia bisa menolong Madu asal Madu mau tinggal bersamanya. Karena nggak punya pilihan lain, Madu pun menyetujuinya. Kini mereka sampai di tempat tinggal Gautam. Di sana dia memperlihatkan sebuah bunga yang layu, tapi Gautam bisa membuatnya kembali segar. Hal itulah yang akan dia lakukan kepada Madu juga. Dengan usaha dan kerja kerasnya, akhirnya Gautam berhasil membuat Madu kembali cantik. I must say, you're extremely. Namun ternyata Madu malah mengkhianatinya. Suami dan anak buahnya datang kemudian memukuli Gautam. Gautam hanya bisa tertawa karena kecantikan Madu hanya bersifat sementara. Madu akan kembali terlihat tua setelah 6 bulan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Madu terkejut. Bahkan Madu mulai berpura-pura baik lagi kepada Gautam. Sampai akhirnya Perdana Menteri mengajak mereka untuk bekerja sama dan menghasilkan uang yang banyak dengan penemuan Gautam itu. Madu nggak bisa bercerita banyak lagi kepada Yasoda karena dia harus melakukan presentasi kepada para kliennya. Dengan penuh rasa percaya diri dan tanpa rasa bersalah, Madu menjelaskan semuanya secara terperinci, termasuk saat salah seorang klien yang bertanya tentang bahan utama dari produknya itu. Madu mengatakan bahwa itu terbuat dari janin bayi, bahkan Madu menjelaskan kepada mereka bagaimana dia bisa mendapatkan janin-janin bayi itu. Kemudian Madu memperkenalkan Dr. Gautam kepada para kliennya. Sama seperti Madu, dia menjelaskan produknya dengan sangat percaya diri. Namun ekspresi Gautam berubah saat tahu bahwa Yasoda sudah tidak berada di kursinya lagi. Dia pun segera bergegas pergi untuk mencari Yasoda. Di tempat lainnya, para polisi juga sedang menyelidiki tentang kematian Olivia. Tiba-tiba pimpinan mereka datang dan langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Kembali ke tempat Yasoda berada, dia sedang berusaha untuk mencari jalan keluar. Sampai akhirnya Yasoda bisa menemukan jalan keluar dari tempat terkutuk itu. Tiba-tiba saja ada anjing yang hendak menyerangnya. Dengan sekuat tenaga, Yasoda pun segera berlari. Tapi sialnya dia malah berada di jalan buntu, karena di depannya itu kini ada sebuah jurang yang sangat dalam. Sambil bersiul, Gautam menghampiri Yasoda. Gautam meminta Yasoda untuk ikut kembali bersamanya tanpa melakukan perlawanan. Kini Yasoda dibawa kembali ke hadapan Madu. Di sana Gautam mulai mengatakan semua kecurigaannya kepada Yasoda sejak awal. Madu dan Gautam jadi penasaran siapa Yasoda sebenarnya dan apa yang dia inginkan. Gautam kemudian menghubungi polisi sekongkolannya itu. Gautam meminta polisi tersebut untuk menghabisi para polisi baik lainnya. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata itu adalah Yasoda yang sedang mengarahkan senjata ke arah Gautam. Dari situlah mereka akhirnya tahu bahwa Yasoda merupakan seorang polisi yang terlatih. Kini Yasoda memakai Madu dan Gautam sebagai sandranya. Namun di saat Yasoda lengah, Gautam mulai menyerangnya lagi. Dengan sekuat tenaga Yasoda melawan para anak buahnya Gautam itu juga. Yasoda hampir saja kalah, apalagi saat Gautam menyerang perut Yasoda. Untungnya Yasoda adalah wanita yang kuat, sehingga bisa mengalahkan para penjahat itu termasuk Gautam. Kala itu semua wanita hamil yang ada di tempat jahanam itu Madu kumpulkan di aula. Ternyata Madu hendak mencari adiknya Yasoda yang bernama Brinda. Di saat yang bersamaan Yasoda ada di sana juga. Yasoda mengacungkan senjatanya itu ke arah Madu. Madu mencoba untuk meyakinkan Yasoda jika dirinya itu tidaklah jahat, melainkan dirinya lah yang sudah menjadi penolong bagi para wanita-wanita itu. Sialnya ada salah seorang penjaga yang menyerang Yasoda sehingga Madu bisa melarikan diri. Kini Yasoda dengan para wanita hamil lainnya pun mengejar Madu.
Di saat Madu hendak naik helikopter, Yasoda mulai menembak sehingga Madu menjadi ketakutan. Madu mulai berusaha untuk mempengaruhi pemikiran mereka lagi dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang sudah menjadi penolong bagi mereka. Bahkan dengan bangga, Madu mengatakan bahwa dia sudah memakai janin bayinya sendiri agar bisa menjadi cantik. Hal itu tentu saja membuat para wanita hamil itu menjadi semakin marah. Sampai akhirnya Madu pun terjatuh ke dalam jurang. Tak berselang lama, para polisi datang bersama dengan adiknya Yasoda yang hendak melahirkan saat itu. Yasoda sangat panik karena dia nggak ingin kehilangan adik tercintanya itu. Untungnya Sudama dan para wanita lainnya membantu adik Yasoda untuk melahirkan. Tak lama kemudian bayi itu pun lahir. Yasoda dan yang lainnya sangat senang karena adik dan bayinya itu dalam keadaan baik-baik saja. Itulah akhir dari cerita film ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah!